Satu itu rumah. kerennya ya. Oh iya ding. Fun fact. Joan. Weh, kau nyebut merek wis cukup. Oh iya, oke. Kakaknya berarti. Pacarnya Joan. Joan. Bapaknya. Besok ini calon Kristo. Oke. Dari petugas liturgi apa dibantu tim dekor? Oh nanti tim dekor juga mau. Wah langsung toh. Aku tak dekor weh. Tak dekor. Langsung. Melayani. Udah melayani Romo. Terus OMK melayani apa? Melalui karya-karya gitu. Coba di searching di Google Yohana J. Kusuma. Apa yo? Yo. Kultur serba-serbi digas sih dari dulu ya. Dari dulu ini kan yo digas lagi sebenarnya. Jadi teman-teman saya ini juga baru dikabarin itu tadi malam jam 12 malam ya. Jiro Lupat Podcast Bro. Ya selamat apa ini ya. Kita sambut aja semuanya ya. Sambut aja kita hadir ya dengan konsep yang berbeda. Itu adalah podcastan bahan bincang rame. OMK ya apa? Orang Muda Katolik. Tapi saat ini kita bingung loh, kita mau ngapain? Lah kenapa? Ngomong apa coba? Ngomong ke OMK. OMK. Tema besarnya OMK ini. OMK ini ngopo wae terus neng gereja iki tenanan berkegiatan atau enggak? Atau hanya kongko-kongko nongkrong, kumpul-kumpul PS-an, nonton bareng, nonton rame-rame atau ngopo ya kan gitu. Ya yuk disauri, orang disauri. Oke, mungkin kenalan dulu gak sih Mas? Oke, kenalan dulu gak sih? Kenalan saka sing tuwa. Oh iya, boleh. Ya oke, nama saya Babi. Nama saya Oi. Nama saya Boli. Oke, Boli. Semua OMK termasuk saya OMK lho ya. Oh, orang muda ketuan. Kayak Boli bocah enggak teli. Nah, bocah enggak teli. Nek yo apa? Apik ya, Wen. Apik. Oke, ngomong apa Bol? OMK ya, Bol. OMK. Mungkin di sini mungkin penonton mungkin intermezzo dulu ya. Intermezzo. Mungkin dari Babe dulu. Babe ini teman-teman OMK ini apa ya? Sosok apa ya Mas? Sosok yang koyo makhluk halus weh. Sebenarnya gini penampakan ngono ya. Teman-teman OMK di Bajiro ini tuh nek misalnya nggak mau buat acara ya Mas biasanya. Udah buat konsep. Itu biasanya datangnya nggak ke Romo. Kemana? Coba takon Babe sih ke. Oh. Biasanya ke Babe dulu. Babe ACC lagi ke Romo. Nek Romo ACC biasanya tetap mesti dilakukan Babe ACC biasanya Romo ya ora. Ngapusi provokasi. Provokasi. Iya. Tapi gini mungkin sing saiki aktif di OMK kan Mas Boli ya. Mungkin gini aja. Nek menurut Mas Boli iki nek OMK ki apa sih? Aduh. Nah, kuwi penting kuwi. Mungkin dari yang dulu gak sih OMK tuh seperti apa? Mungkin apa kuwi? Oh, kon geser ah. Lah kuwi gambare ra ketok. Sorry teman-teman ya. Tulisan opo ya? Oh, geser dulu Mas Yoyo. Oh, kurang gini, Mas Yoyo kurang gini. Mundur. Ngomong gue apa Mas kurang mundur. Itu kan ada Mbak Ista biar jadi itu yang. Oke Mbak Ista. Ya. Oh ya. Kekuatan Rasingan. Itu editornya buat kami. Editor. Lanjut lagi Mas Boli. Oke, dari saya dulu ya ini. Mungkin kalau dari saya mungkin cerita sedikit ya. Jadi teman-teman para penonton Sobat Bro ini saya itu tergabung di OMK itu awalnya itu dari tablo dulu. Jadi tahun 2018 saya pertama kali mengikuti OMK itu tablo. Habis tablo itu sebenarnya saya ikut tablo pun saya belum merasa OMK Bajiro. Megane. Mungkin karena apa ya? Belum merasa mungkin karena orang-orang di tablo ini kan tablo di Bajiro sendiri kan banyak dari imigran ya. Ya, terus habis dari tablo naturalisasi. Iya. Habis waktu itu Mas Boli kelas berapa? Itu waktu SMA kelas 2. SMA kelas 2. Habis tablo, itu di tahun yang sama di Bajiro itu mengadakan event yang cukup terkenal juga, mungkin teman-teman tahu. Event yang cukup mendunia di per OMK-an di Jogja ini ya. Namanya Dunia OMK teman-teman. Itu kelima kalau nggak salah dan kebetulan di yang terlibat di sini juga ada Mas Yoyo juga ikut terlibat Dunia OMK ya itu. Mantan saya ketuanya. Aduh. Betul. Mantan ketua dan mantan calon mertua. Cebol cangga daliran. Oke, terus habis itu saya terlibat di dunia OMK, saya ditunjuk langsung menjadi perkap dekor ya waktu itu. Oh iya. Dan setelah itu saya merasa bahwa
ternyata di OMK tuh juga ada kegiatan seperti ini. Karena saya sebelumnya pun ke gereja pun hanya misa saja. Waktu SMA itu kelas 2 SMA, terus ternyata di OMK tuh bisa melakukan kegiatan seperti ini. Dan menurutku di OMK itu ternyata kita bisa mengkreasikan sesuatu, bisa meluapkan ide-ide yang sebelumnya saya di sekolah itu tidak bisa menyalurkan. Di gereja, di OMK saya bisa menyalurkan itu. Jadi menurut saya OMK itu wadah untuk kita berkreasi, untuk kita membuat sesuatu itu bisa terjadi. Jadi kita bisa mencurahkan ide di OMK ini. Terus dia dapat bonus. Dia dapat yayu kan. Di OMK itu dia mendapatkan pinjam bunga saya kalau gitu itu. Dan kebetulan saya beli paket buat bu ketua pas disilih gue nembak. Nah itu sebenarnya juga sambil menyelam juga minum air kan ya depan. Kok kembung loh. Oke. Ya itu juga jadi teman-teman yang seperti dibicarakan Babe dan Mas Yoyo, saya juga selain mendapat teman saya juga mendapat kekasih hati. Jadi bonusnya ya. Jadi sebenarnya saya tuh awalnya nggak di dekor, tapi saya tuh ditunjuk di bagian keamanan. Tapi saya melihat ternyata di EKM kok ini ketuanya kok cantik. Karena kan aku tanya, Mas kalau dekor EKM itu yang dekor dari petugas liturgi apa dibantu tim dekor? Oh nanti tim dekor juga mau. Wah langsung tuh, aku tak dekor tak dekor. Langsung. Itu waktu itu dia koordinator dekor atau gimana? Aku koordinator dekor dan dia koordinator EKM. Ternyata yang mendekor EKM itu bukan dari liturgi. Jadi teman-teman dekor ternyata juga terlibat. Aku langsung dekorasi. Langsung. Gitu. Mantep ya langsung deh kalian tujuannya orang gue dekor ternyata. Gejibok ini mau dandani. Nyolong kembang. Kembang golek kembangnya. Oke. Itu tadi dari aku. Ini kan hitungannya kita di sini dari 3 generasi yang berbeda ya ini Mas. Iya, aduh banget. Iya, jauh sih tapi ya bisa dibilang gitu ya. Iya, terus aku itu ikut ke pengurusannya Mas Joan. Jadi nek Mas Yoyo itu Mas Tejo apa malah Mbak masih Nana? Jauh lagi. Mas Yoyo itu sudah lebih tua lagi. Saya yang membentuk OMK Bajro di sini. Iya. Mas Yoyo ini kan dia koordinator dunia OMK ketiga ya, apa kedua? Ketiga. Yang pertama kan saya si acara gitu. Si acara, terus habis itu kedua lagi apa ya? Lah pokoknya gue banyak aktivitasku itu. Ngeri gitu. Terus aku yakin pertama aku itu iya. Mungkin kita coba once upon a time enggak sih maksudnya masa lampau. Aku ingin bertanya ke Babe dulu, proses OMK di zaman dulu itu seperti apa sih Be? Waktu Babe muda ini kan maksudnya pengen tahu sih OMK dulu tuh keterlibatannya tuh seperti apa? Ya nek zaman saya kan OMK jelas beda karena terutama di komunikasi juga. Nek dulu itu kalau mau ngundang rapat tuh harus datang ke rumahnya kan. Ngampiri. Undangan cilik itu loh, naik sepeda. Ya kan. Nek sekarang kan enggak, sekarang wis WA nanti bilang OTW ini jane nek mlaku 5 menit OTW ini tekan kene 1 jam itu kan. Acara jam itu tekannya jam sama. Pas senek. Nek dulu mau ketemu harus mau undang rapat harus ke kosnya atau ke rumahnya ngasihkan undangan kecil sambil ngobrol kan itu. Jadi mungkin ada beda rasane gitu. Nah sekarang kan cuma WA, oke saya datang, ternyata ora sido gitu kan. Wah ya gue. Biasanya sekarang seperti itu. Nah, keturun barang. Kalau di Bajiro saya terlibat itu sejak tahun 2012 kalau nggak salah. Iya. 2012 ditunjuk sama Bu Dewi untuk menjadi pendamping OMK waktu itu. Nah waktu itu OMK Bajiro tuh nggak ada koordinatornya pergi kemana keluar kota nggak tahu. Lalu ya harus dihidupkan lagi kan. Kemudian kalau nggak salah Mas Doni dan Mbak Dina yang waktu itu mau menjadi koordinator. Nah, sejak itu terus mulai jalan terus sampai dunia MK pertama itu ada resmi, ada koordinatornya yang namanya Mbak Nana. Mbak Nana itu istrinya Mas Adi. Sini Mas Adi di sini bisa disyuting ya. Tuh. Lalu kemudian setelah itu periodenya Mas Tejo ya. Mas Tejo. Lalu setelah Mas Tejo, Joan. Joan. Ya Mas Tejo, Joan, Yosa. Habis ini Kristo mana Kristo? Kristo. Nah itu. Oke. Dunia MK pertama itu tahun 2012 itu Be? Enggak, dunia MK pertama itu 2014. Kita 2014, 2015 itu di launching juga
ini logo OMK yang OMK baru. pertama yang kalau nggak salah waktu itu dibuat oleh Mas Kris. Mas Kris. Yang gambar orang 3 itu ya? Iya, yang ada Tiga, perahunya. Yang apa kalau kita punya apa itu namanya? Korsa. Punya OMK dulu. Kalau Kormis. Wah. Ya lanjut. Benar. Itu. Oh. Apa nih? Aku lali nek ngonceng biyen-biyen ki. Kowe nek biyen-biyen takon aku kelingan kabeh. Nah, Oke. oke. Untuk Mas Yo sendiri pun. Nah, Aduh. aku gak sendiri. Bertiga. Oh ya bertiga. Untuk perkembangan OMK dulu sekarang tuh mungkin merasakan perbedaannya tuh apa sih Mas? Oh banyak banget ya, banyak banget. Saya aktif tuh sejak 2006 ya. 2006 saya sudah aktif Aku di Gereja TK ya, Bajro. jujur emang, Mas. Aku gempa itu masih lari-lari. Ya kan 2006 kan ini Mesdinar ya? Iya, jadi saya tahu Mesdinar. banget perkembangan OMK karena waktu itu OMK dan Mesdinar agak klop terus agak berantem juga terus kemudian klop lagi gitu. Oh, iya. Jadi banyak sekali perkembangannya dan mengikuti juga dari OMK waktu itu juga sama Mas Beli sama. Saya ikut tablo. Tablo dulu awalnya, Mas. juga. Sekolah tablo ya berarti. Tablo ya? juga dulu masih di luar sini Mas di halaman tablonya. Khususnya masih digebuki. Masih digebuki dan saya masih menjadi prajurit Kayafas waktu itu. Selalu Masih- jadi prajurit ya Mas? Prajurit segini-gini. Sama ya prajurit jangan Mas iki. Sama ini cilik-cilik ya. Cilik banget ya. Cilik ya. Jadi prajurit, habis itu ikut OMK. Dulu setiap hari Minggu tuh OMK mesti liburan. Entah nanti rafting di Sungai Elo. Setiap hari Minggu Mas? Minggu mesti. Itu namanya tuh. Berarti sebulan 4 kali Mas gue. Oh, karena dulu ada BBC, Bajiro Apa, Backpacker Community. Oh, iya, benar. Nah, jadi dulu setiap minggu kita ke Curug, ke air terjun, terus nanti cari explore lagi, terus Kemah ke pantai. ke pantai, terus naik gunung bareng, naik gunung bareng ke Merapi, ke Merbabu itu. Tuh jadi dulu setiap minggu itu untuk mengaktifkan OMK. Jadi setiap minggu dibikin kumpul-kumpul gitu. Jadi gini Mas Boli apa? Mungkin persis seperti yang disampaikan Mas Boli kan di OMK itu ajang untuk apa tadi kreativitas ya. Nah makanya dulu di OMK itu dibentuk beberapa divisi kecil kan. Iya. Ada itu BBC itu BCC ya. BBC ya Bajiro Backpacker Community. Oh. Lalu ada waktu itu ada Ayo Nyanyi. Ayo nyanyi. Lalu Ayo Podomuni. Podomuni kemudian Transisi jadi sarung jadi sarung goyang. goyang. Lalu ada Krembo juga salah satunya. Krembo. Lalu ada Sabdo Laras. Sabtu Laras gamelannya jadi Bajiro. Di OMK itu ada real kegiatan kecil-kecil yang jalan sendiri-sendiri. Nah, nanti kalau misalnya butuh kegiatan yang besar, itu yang kecil-kecil ini kumpul jadi satu. Kayak gitu. Dulu ada komunitas fotografi. Fotografi ada, fotografi pakai HP. Ya. Oh. Pameran sampai kita pameran bisa habis bisa dipajang kayak gitu. Pajang di sini, Taman Budaya, Minawa, banyak banget. Gitu. Jadi dulu ada, karena juga Bajro tuh menjuari banyak liga futsal ya khususnya. Liga futsal? Iya, terakhir tuh di Klaten. Klaten tuh yang juara sporternya. Timnya Mas? Timnya kalah. Yang penting rame ya, Sporternya juara Mas? satu. Yang penting rame ya? Yang penting rame, sporter juara satu. Tapi sebelumnya menang-menang terus kalau untuk AMK di Jogja tuh Bajro menang terus. Itu Sangat luar biasa Iya, luar sekali ya. biasa. Nah, yang terakhir ada lagi yang untuk OMK itu BAS. Bajiro Audio System. Tapi di sini nggak ada orang nyambungin harus ke sini orangnya. boleh, Mas Dewa aja, Mas Dewa. silakan masuk. Susu ya, Mas Dewa sini ya. Harus ke sini. Jigowo mikir dewi. Saya duduknya gini boleh nggak ini? Boleh kayak jangkringan. Sutradaranya saya boleh nggak duduk kayak gini? Diedit kok itu. Oh, Berarti Bajro ini cukup paket lengkap ya? Paket lengkap, paket lengkap hemat sekali ya? semuanya. Jadi ibaratnya kayak UMKM-nya ada. Unit kegiatan muda-mudi ya. Oke. kegiatan muda-mudi. Jadi mungkin aku agak cerita sedikit ya. Ternyata ini nggak tahu ya. Mungkin aku di beberapa gereja pernah sedikit ngobrol itu ternyata kebanyakan dari mereka tuh tim solnya tuh masih jadi satu sama ini, sama kebanyakan tuh masih jadi satu sama apa? Kalau Krembo itu apa ya sebenarnya ya? Multimedia. Multimedia. Komsos. Masih ada sama Komsos. Iya. Dan salah satu yang udah dibedakan tuh di Bajiro. Dan kalau menurutku itu jadi sangat membantu sih. Mungkin nanti yang penonton dari OMK lain melihat mungkin bisa jadi referensi juga, bisa jadi bisa jadi patokan juga, siapa tahu mau mencoba hal yang serupa di Bajiro. Mungkin sedikit cerita. Di Bajiro ada sebelum Mas Dewa mungkin itu dulu juga Krembo itu kan memang dibentuk awalnya itu kan komunitas film dan fotografi. Iya. Dulu Mas Yoyo ini kan Krembo yang pertama, Mas Yoyo itu Mbak Dea. generasi pertama ya, Be? Iya, Iya. itu waktu itu kalau kumpul kita yang kita
kita dolanannya itu gawe trik-trik pakai kamera itu loh. Berkelas. Pakai trik-trik pakai kamera. Pakai kamera iki. Jadi kita kumpul tuh ada maknanya. Iya. Jadi just dolanan kamera. Hunting foto. Coba kene kono tak foto sih. Gitu. Buat film. Dulu sing trik-trik sing nabrak tembok terus hilang gitu. Waktu itu kan masih keren ya. Sangat keren banget ya. 12 tahun yang lalu. Hilang-hilang itu. Nah, bahwa kemudian di sini ke multimedia lalu condong ke Komsos itu kan sejak pandemi. Karena kita kemudian pandemi dituntut untuk streaming. Lalu ya udah ini menjadi trennya sekarang streaming yang lebih terkenal gitu. Nah, itu sedikit tentang Krembo. Mungkin Bas ada lain lagi. Oke. Mas Bas. Halo. Ngopo gawe Bas iki? Apa ya, kita mulai perkembangan dari divisi multimedia ya kayak kalau dilihat. Karena ada fokus sendiri dari Krembo yang emang dia mengurusi visual. Nah ternyata audio juga sepertinya punya potensi atau peluang yang bisa dikembangkan toh akhirnya. Nah kita membuat komunitas Bajiro Audio System. Itu pertama kali ya Mas Adi, Mas Ali, Mas Boni, Mas Adi ya bener ya? Mas, iya. Lebih jauh lagi Pak Sawa jenenge? Pak Pak Belas. Pak Likur. Kok Pak Likur? Pak Boni. Bukan. Pak Bapak Adit. Pak Minto. Pak Minto. Pak Minto. Benar. Nah itu. Waktu itu kan Pak Minto juga ketua dan anggota. Pak Edi juga ketua dan anggota. Akhirnya bersemana anak-anaknya. Mana. Menjadi organisasi ya. Dulu masih individu ya. Dulu individu. Oke. Terus kenapa nganggo jeneng Bas ora gitar, ora piano? Singkatannya paling gampang Bas, Bro. Gampang Bas ya. Ya, Bas dan Bro. Bas Bro. Sip toh. Kan ini Bas Bro Bajiro. Oke, dan Mas Dewa ini pun juga OMK Bajiro teman-teman yang sudah mulai berkegiatan di OMK ini sejak Yo adine Yoyo berarti hitungannya. Ya, Mas Dewa sejak kecil karena dia ikut Miss Dinar juga ya. Miss Dinar. Dulu sepak bola di sini dimarahi almarhum Romorus juga. Aduh. Iya, teriak. Mas Dewa ini juga banyak berkembang di sini juga. Oh ini 2 orang mantan ketua Miss Dinar juga nggak? Iya kebetulan iya. Kalau ngomongin Miss Dinar juga tahu. Tapi bedanya dia mantannya banyak di sini. Saya cuma 1. Oke. Soalnya kebanyakan kan ya Mas Boli kalau saya lihat dia tuh ketika aktif di gereja banyak mendapatkan bonus ya. Iya dari AWT. Entuk kabeh lho. Dapat semua. Ya. Oh, megati ngenteni wae kapan dapat. Wah, aja ngono Mas. Aja ngono iki rada suwe lho aku. Kita kok nyepatani to iki. Oh iya, aduh. Oke, selanjutnya mungkin bisa cerita sedikit Mas Yo, mungkin Mas. Hal lucu apa sih yang sering terjadi? Mungkin ada hal lucu apa yang mungkin pernah terjadi di kegiatan OMK ini? Mungkin kita sedikit cerita-cerita hal lucu aja gak sih? Sebelum nanti agak serius setelah inilah. Iya, serius. Setelah ini bubar Mas. Oke, mungkin aku cerita sedikit ya. Oke, adalah aku dulu sebetulnya aku di dunia OMK yang ke-6. Aku megang ke 6 ya Mas. Sing aku ndak tolong kowe. Oh iya ke ke-7 dan ke-8 kan lagi wingi bentaran ke-7. Ke-7 itu koordinatornya siapa? Aku. Oh iya. Ke-6 Girvan. Oh iya. Ke-6 sing online ya? 6 online. Jadi oh yang itu apa Mobile Legends itu ya? Ya Mobile Legends. Jadi waktu itu dunia MK6 kebetulan teman-teman dari MK itu mempercayai saya sebagai salah satu penanggung jawab. Dan momen waktu hari H itu hari Sabtu itu Rejeng datang. Jam 7 itu acara 2 hari Sabtu Minggu. Rejeng datang, aku tanya ke salah satu ke ketua acara namanya Puput. Put, infone nggo pengisi dinggo hari Minggu wis ana urung? Waktu itu pengisinya tuh harusnya Barongsai itu mengisi dengan durasi sekitar 45 menit. Surat-surat sudah disampaikan ke tim Barongsai ternyata tidak jadi. Hamin rong dino penampil utama Rano Rasido. Aku kan yo kemeringet keringet dingin aku lemes gue jujur lemes. Akhirnya karena aku seorang orang muda Katolik dan aku berdoa di Gua Maria minta petunjuk. Tiba-tiba kok
Dilah kok Mas Yoyo lewat di depanku. Wah, iki. Katanya Mas Yoyo sok DJ iki. Wah, cocok iki. Tur ya isi 50-50. Sabtu kebingungan ra ono gestar, Minggu kudu tampil sedino. Karena aku kan ya ora penak to, Mas ora tampil gosok. Aku lewat ada satu teman kita namanya Guntur. Guntur kan waktu itu Guntur bekerja sama Mas Yoyo di Nara hubungnya. Masuk satu pekerjaan dulu ya. Satu kerjaan. Tur aku lah njak tolong ra. Esok Minggu mbok Mas Yoyo didadekke penampil penutup penampil gestar. Wah, sesuk iki ya, Bol. Wah, Guntur langsung ngono. Esok iki ya. Tur tenang iki. Iso ora ya tur menurutmu? Sik engko tak takon ke sik wae. Langsung waktu itu Guntur langsung WA. Itu ceritanya Mas Yoyo di tampil ganteni barongsai. Ganteni barongsai. Barongsainya Minggu, leng hubungi Sabtu. Aku ki teko dulu ki meng niate untuk GRMC. Oh iya, waktu itu MC ya Mas ya. Ya MC barang. Oh ya, minyaknya. Terus habis Guntur langsung WA apa ketemu langsung di aku ketemu yang dredeg sama aku nek itu kowe bol wah kowe ya wedi to ya ulat Guntur. Kayak medeni ya? Yoyo medeni. Ya sapa sih nek misale jale tulung Hamin sedina sing dredeg sama bro. Nah, puji Tuhannya mungkin karena aku juga berdoa minta pertolongan. Iki. Lagi ini efek ya iki. Efek barang. Dilah kok ya Mas Yoyo kok membukakan jalan. Iso siap. Wah. Ki langsung kok tak lagune langsung tak mixing. Wah, siap aku langsung. Wong ngene kono. Wes di sini pemulungnya kayak. Iya kuwi di sini ono nek iki ya DJ. Ada DJ-nya ada. Dulu pemulung sekarang jadi DJ. Perkembangan ya. Nah, itu akhirnya untung saja ada Mas Yoyo yang bisa main acara cukup meriah dan jingkrak banget ya, sangat luar biasa. Itu sih salah satu contoh kejadian yang menurutku sangat-sangat. Itu malah bukan Hamin berapa loh Mas Bol. Hamin sorenya loh. Soalnya kan yang Minggu kan buat gedruk tuh closingnya. Orang mas Sabtu malamnya gedruk. Itu gedruk, Sabtu nih gedruk. Minggu nih gue closing. Sing don tadi. Itu balik kayak. Itu jadi temanya kebetulan disimilaritas. Jadi itu temanya itu tentang menggabungkan seluruh sub genre. Mulai dari budaya, terus yang modern dan lain-lain. Dan cocok banget kan. Pembukaannya gedruk, penutupnya DJ. Lintas generasi lintas budaya barang. Lintas budaya cocok. Terus itu sih sedikit sharing session kejadian lucu. Mungkin ada yang ingin cerita sedikit kejadian momen-momen yang omong-omong tentang pengalaman dunia MK, saya juga punya pengalaman bagus sih, menarik. Dunia MK juga. Iya, wah, dunia MK. Banyak cerita. Waktu itu Yoyo yang jadi ketua. Itu dunia MK tiga. Jadi dunia MK 2 itu kita minus, kita rugi. Iya, kita rugi 10 juta. 10 juta. Lalu saya sebagai pendamping UMK itu pinjam ke Pasturan. Sebenarnya nggak dipinjemin sih maunya ya, tapi supaya kita tanggung jawab, kita pinjem, nanti dikembalikan dalam waktu 6 bulan, kita bilang gitu. 10 juta? Ya. 10 juta. Nek tambah rong itu Supra X125. Tambah rong itu. Nah, itu kita 10 juta itu 6 bulan kita balik dengan cara ini, jual rosok. Jual rosok? Iya, kita ngumpulin rosok. Ngumpul tiap hari tiap minggu kita buka bazar. Ya, kan 6 bulan itu kita 6 bulan, jadi terus akhirnya ketutup. Nah, dari situ juga kita positive thinking kan, kita kemudian dapat calon ketua baru gitu dari aktivitas dari jualan rosok. Itu cara satunya. Itu ya. Ketemulah Mas Tejo. Mas Tejo. Waktu itu. Nah, setelah dunia MK kedua itu rugi, kemudian dunia MK ketiga jalan ketuanya Mas Yoyo. Nah, itu beberapa teman itu agak trauma dengan oh iya jelas sih. MK kedua. Lalu proposal sudah disetujui Romo, sudah ditanda tangan. Ada beberapa seksi itu kalau nggak salah seksi acara minta dijadikan 1 hari tok ya waktu itu. Nah, 1 hari tok. Padahal ternyata 2 hari. Lalu waduh piye gitu. Terus dia bilang mereka ketemu saya. Lalu saya bilang kalau gitu kamu harus ganti proposal. Tapi yang penting bukan saya yang mutusin. Kalau Mas Yoyo boleh sebagai ketua panitia, saya oke, saya ikut Mas Yoyo karena Mas Yoyo ketuaan ini aku harus sembahyang. Semoga Mas Yoyo tidak boleh gitu kan. Nah, akhirnya terkabul juga doa saya. Mas Yoyo dimintain sama anak-anak untuk dijadikan 1 hari. Mas Yoyo puji Tuhan nggak mau, tetap kekeh 2 hari. Dengan keterbatasan gue Mas. Wah, pokoknya aku ada batasannya gue. Lalu saya ngajak teman-teman yang OMK yang sudah tua, angkatannya itu Mas Adi,
Itu ya kalau kita sebut waktu itu pasukan anti huru-hara. Anti huru-hara. Kita kumpulin, lalu kita ngomong masalahnya apa, lalu itu juga ada Mas Jo kalau nggak salah waktu itu. Lalu anak-anak kita buat acara, bukan penggalangan dana tapi makan gratis angkringan untuk anak-anak untuk yang habis pulang dari gereja. Waktu itu misalnya jam 7 malam kan. Waktu itu nggak online. Waktu itu masih jam 7 malam ya? Iya. Sampai sekarang juga sih. Dulu cuma jam 7 toh. Jam 7 toh nggak ada. Begitu misa langsung ke sana. Banyak sekali yang makan, terus ada Mas Acong, ada Mas Dito yang jadi MC lucu gitu, lalu banyak yang terlibat, nyanyi-nyanyi, lalu membuat panitia menjadi semakin wah ternyata ada temen. Lalu mulai lagi berani. Dan ternyata benar setelah jalan terus dunia MK nggak cuma berhasil, kita surplus 4 juta. Mantap. Luar biasa. Itu pengalaman yang paling menarik bagi saya. Berarti cukup benar ya, apa yang kita tabur itukah yang akan kita tuai itu berarti sangat-sangat terjadi ya. Kalau menurut saya yang penting berani, berpikir positif, yakin, berani pasti ada jalan. Wong-wongnya oke kan. Gitu. Itu salah satu pengalaman. Oh, seru sekali ya. Ini tinggal 6 menit kita rasa tambahin. Iya bisa ya. Itu juga karena apa ya, Pak Klin di tahun itu juga tuh pas bareng AYD cuman selisih bulan. Iya. Jadi itu dunia MK kayak nggak salah Februari apa ya. Februari AYD ini Juni. Tetap digas gue Mas. Tetap digas. Dan puji Tuhannya juga sponsor tuh masuk terus. Ya. Masuk terus dan waktu itu panitia closingan mereka mangane nasi campur babi. Jadi gue seneng banget. Cuman kita juga berita duka waktu itu. Oh iya pas AYD. Pas harusnya ada di salib di arak di sini, Romorus meninggal. Momen pas KM kayak momen yang sangat luar biasa juga. Mas saya berduka tapi kan ya pas match check sound ben-benan. Nah, itu pas gitu loh. Tapi kita settingan bro, yang neng gereja pas bisa akustikan juga kan pas itu. Makanya jadi mode. Oh berarti kultur serba-serbi digas sih dari dulu ya? Dari dulu ini kan ya digas lagi sebenarnya. Jadi teman-teman saya ini juga baru dikabarin itu tadi malam jam 12 malam ya. Bol besok Mas Dewa WA saya, Bol mau ngobrol-ngobrol bentar, mau podcast. Taruh podcastnya sih sasi ngarep loh. Besok jam 7 malam, wah Rana hamin sedina gue. Neng enggak digas gini enggak jadi biasanya. Terus. Tapi budaya itu tuh emang selalu ya. Ini kekuatan Cakro. Coba kalau kita selalu ngomong di Cakro, besok enggak apa dadi. Tapi nek kita malah rapat repet. Ngide kok. Kadang-kadang kita sambil seven scope itu ngobrol-ngobrol sesuk ayo terlaksana gitu. Itu sih. Banyak ide muncul di Cakro di gereja tuh banyak itu tadi dan terjadi dan berhasil gitu loh. Dan orangnya lucu-lucu juga. Selalu ya selain banyak kejadian lucu dan aku selalunya di Bajra tuh selalu tidak pernah habis orang-orang lucu sih. Lucu yang menghidupkan. Sebenarnya lebih tepatnya wagu. Lucu sih wagu sebenarnya. Unik-unik ya. Oke. Gimana ya? Bingung dah ngomong-ngomong. Bingung ini. Lucu-lucu. Ya ono sing lucu, ono sing medeni. Demit-demit kuwi. Wah. Wah, sing medeni kuwi. Itu emang demit-demit itu emang sering nganu dan emang sangat serem sih. Mungkin part 2 nanti bisa ya. Nanti teman-teman yang penasaran dengan cerita-cerita Bajira ya. Nanti part 2. Kita kalau ngomong demit jangan di sini medeni, di sebelah sana. Ya manut jurune kunci. Oke. Kata OMK tidak pernah jauh dari pelayanan sih. Jari ini. Iya emang. Ya pelayanan ala anak muda. Jadi pelayanan sesuai dengan minatnya. Tidak, anak muda kan masih mencari seperti itu. Ono sing liwat bas ya kan itu pelayanan kan. Krembo. Ya itu sih untungnya. Nah, embon sing iki. Ya mungkin pelayanan menurut Mas Yu itu seperti apa sih? Wah, pelayanan. Tembak. Iki wae kira pelayanan menurutku karena saya sudah berkecimpung sejak menjadi misioner ya. Diajari aku datang buat untuk melayani, melayani belajar melayani Romo. Terus OMK melayani apa? Melalui karya-karya gitu. Coba di searching di Google Yohana J. Kusuma. Apa ya? Yo. DPO.
searching langsung keluar OMK Gereja Raja. Banyak karya-karya yang melalui hobi-hobi kita tuh bisa kita salurkan di sini gitu Mas Bol. Jadi kita hobinya DJ tadi, nggak pikir kalau DJ itu bisa di gereja. Mesti nggak kepikiran DJ mindsetnya udah DJ dunia malam cedong-cedong ternyata bisa buat pelayanan. Anda besok ada misa diiringi DJ, jadi organ tidak dipakai. Ada misa. Organ Rapayu ya. Rapayu kayak gitu. Itu Mas Boleh aku dari hobi bisa ditularkan. Katanya besok DJ juga tampil ya Mas ya? Kawan. Mas Yu? Oh iya, besok kita tampilnya udah di antar ini udah udah tur ke paroki. Iya. Besok di mana ini Mas besok? Besok ada di Pringwulo. Pringwulo tanggal berapa? Terus habis itu September kan juga Bapak Paus ya. Bapak Paus akan datang, ya udah datang ke Indonesia. Ya udah, hubungannya enggak ada. Enggak ada hubungannya, kita enggak mungkin tampil, itu cuma ngasih tahu aja. Nah, itu gitu. Itu sih teman-teman. Oh, dari Mas Dewa sendiri nih, pelayanan itu kan sangat-sangat kata yang jadi satu dengan OMK nih. Nek pelayanan untuk orang muda Katolik ya khususnya apalagi yang alami sendiri. Serius iki. Serius ini. 1 menit terakhir ya serius. Closingan loh bisa dipotong untuk insaf mungkin. Pelayanan yang terutama zaman sekarang tuh banyak hal yang bisa kita sebut pelayanan. Maksudnya nggak hanya dalam melayani dalam liturgi gitu, tapi juga dalam pelayanan-pelayanan yang mencakup banyak orang, membuat guyup, menghadirkan banyak orang, terutama orang-orang muda Katolik yang ada di gereja misalnya gitu, entah membuat kegiatan seperti event atau acara-acara perayaan kayak misalnya ada ulang tahun gereja, terus kita juga OMK buat apa, terus tablo juga kayak gitu. Itu sebenarnya juga di samping pelayanan dari untuk gereja, tapi juga pelayanan untuk membentuk komunitas itu sendiri kan. Makin kenal, makin banyak teman, jadi punya pacar. Saya mantap pokoknya. Langsung Mas Boli, Mbak B dulu. Luar biasa. Oh iya ya Mas Dewa ya. Iya kan itu lintas komunitas. Lintas komunitas Bas X Krembo menjagisilkan engko mbuh anake opo. Iya bener. Ya yuk. Tulis. Itu lintas UMK. Lintas UMK. Dari ini sekarang, dari Babe sendiri nih. Maksudnya Babe kan sudah cukup lama dan bertahan sampai detik ini dan dekat dengan kita ini. Babe itu udah cukup tua gitu aja. Iya, maksudnya cukup. Maksudnya masih setia mendampingi kita di sana. Mengikuti perkembangan kan. Gini kalau saya OMK itu ya oke pelayanan, tapi lebih juga menjadi satu investasi bagi gereja. Orang muda itu investasi bagi gereja untuk masa depan gereja kan. Jadi sekarang Halo. Oke, ada penonton nanti ya. Nanti dulu kita hubungin lagi. Nanti kita hubungin lagi untuk kuisnya nanti sesi kedua ya. Nanti ya. Oke. Sabar ya penonton sabar. Nanti kita hubungin lagi. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Mau tekan apa ya? Aku ngomong apa ya mau? Tentang investasi jangka panjang. Ya, jadi selama masa muda, jadi kayak gini kegiatan-kegiatan ini menjadi sarana untuk belajar bersosialisasi supaya nanti setelah menjadi lebih dewasa terus itu kan berkembang, wis terbiasa dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Pelayanan juga nggak cuma di lingkungan di kampung, tapi juga di kantor kita juga bisa melayani dengan baik. Artinya bekerja dengan baik, bersosialisasi dengan baik, berorganisasi dengan baik. Nah itu seperti di OMK kan sebenarnya belajar memimpin diri sendiri, belajar berorganisasi. Kayak Krembo bisa streaming, bisa edit film, bisa kamera itu bonus. Yes. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri, belajar untuk mengatur diri kita, bersosialisasi dengan orang lain, berorganisasi dengan baik. Itu menurut saya. Nek Mas Boli piye? Kalau dari aku sendiri mikir banget latihan. Ya hampir sama dari Mas Yo dan Mas Babe itu kurang lebihnya sama. Kalau dari aku sendiri tuh pelayanan sendiri tuh mungkin lebih ke melayani Tuhan dan melayani Kang kendang itu. Maaf ada tukang kendang soalnya. Kang kendang kita golek sapa Kang kendang. Ya kita ada 2 tamu ternyata. Dari mana yang satu? Pangkalan. Yang satu dari tukang kendang, yang satu dari Banteng. Banteng. Oh iya, telung tamu.
Oke, dari saya sih merasa bahwa melayani orang dan melayani Tuhan apa ya? Melayani ya ketika kita bekerja di sebuah pekerjaan dan kita bekerja untuk Tuhan kan menurut saya dua hal yang berbeda dan saya merasakannya bahwa bekerja, maksudnya kayak kita melakukan kegiatan di gereja kayak buat event kan kita juga mengeluarkan tenaga, mengeluarkan effort, sama juga kita bekerja pun mengeluarkan effort, tapi kayak merasanya tuh feel-nya tuh beda gitu dan ya. Saya cukup merasakan dan dari 2018 pun saya masih bertahan di sini sama teman-teman. Kalau saya mau tanya gini, apa sih yang membuat teman-teman itu kerasan di paroki Bajiro? Nah, ini. Mulai dari yang paling Mas Yoyo dulu. Nganggur sih mertanya. Salah satunya itu. Ya kalau saya membuat peta tuh karena ini menjadi kayak rumah gitu, apa-apa disediain, apa-apa ada dan jadi kayak ya buat bereksplorasi, buat belajar pun juga bisa gitu loh. Selain saya nanti kuliah di komunikasi, SMK multimedia, ya kebetulan di Bajiro juga ada wadah itu. Jadi tidak membuat putus walaupun putus sama pacar juga. Aduh itu. Selalu ke situ ya arahnya ya. Soalnya ya uripku ki uripku neng gereja pacaran iki jangkane meh padha. Iki kaya drama Korea. Lihat curhat nang TV. Bener. Tenan padha. Tapi jarang ngomong sih, biasanya ngomong kayak gitu nih ada babe langsung ngomongnya arah-arahnya ke situ. Oh iya, kan tersampaikan gitu loh. Gitu. Sorry. Nah, apalagi semuanya satu rumah tuh aktif di sini, Bol. Satu rumah. Oh iya, Ding. Fun fact. Joan. Weh, kau nyebut merek wis cukup. Oh iya. Kakaknya berarti. Pacarnya Joan. Mana Joan? Bapaknya. Besok ini calon Kristo. Oke. Calon UMK. Calon ketua UMK. Luar biasa sekali. Kudu aktif kita kan stasi wisan kita ya. Stasi Hasso Susanto ada. Tertulis. Nah, menurut saya tuh OMK sendiri itu posisi yang sangat penting karena ada ini yang tengah-tengah. Jadi ameh mlebu, maksudnya ameh kita berkegiatan mau masuk diang sing pia ini ya iso masuk, sing neng tuwa ki ada ya iso masuk. Soalnya beberapa kegiatan pun kita juga pernah kayak kebangsaan, terus kita juga camping pia-pira. Nah, itu makanya pentingnya makanya kita tuh memiliki peran penting di sini. Jadi karena kita bisa masuk di segala lini tadi. Nah, justru karena penting itu makanya kita harus punya komitmen. Nah, itu dalam melakukan segala hal gitu. Termasuk di masing-masing divisi Krembo, Bas dan yang lain-lain kita punya komitmen menjalankan dengan baik untuk pelayanan supaya berjalan dengan baik. Selain kita sendiri itu belajar untuk berorganisasi, berkembang gitu. Nah itu simbolnya seperti itu. Itu kesimpulannya. Terus biasa ini. Jadi itu ya aktif gereja apa salah gitu loh. Selama nggak mengganggu nilai yang turun-turun juga. Gitu. Ya ini yang penting. Kadang-kadang iki gereja itu menjadi tempat untuk apa ya melarikan diri. Iya. Terutama oknum-oknum sing skripsi. Tuh teman-teman menonton yang melihat ya, tapi untungnya saya juga diselamatkan oleh gereja untuk kelulusan. Jadi karena dipaksa untuk dikarantina. Ini dua oknum ini dipaksa untuk dikarantina kalau maksudnya dipaksa dikarantina piye Mas? Maksudnya dikarantina piye Mas? Lah karena kan kita terlalu aktif di gereja dan kebetulan juga waktu itu pandemi. Nah, jadi kita untuk membangun gereja untuk online sudah ditinggal. Nah, tidak banyak kegiatan nih. Posisinya Mas itu waktu itu gimana kok maksudnya posisinya? Di sini saya tuh waktu itu kan waktu pandemi corona ceritanya di sini. Skripsi ditinggal. Aktivitas untuk ngeboti kayak semester berapa itu Mas itu? Wah, sedikit metelulas. Wis terakhir ya bener di karantina kayak gue ramong karantina. Makanya semester karantina. Iya, semester 13 tuh kayak Desember masuk ke itu Ganggu Era. Habis itu karantina sampai semester 14. Sampai lulus akhirnya bisa melempar toga. Luar biasa. Belum lagi Mas Ali. Mas Ali juga ketar-ketir sampai semester terakhir dan mintip-mintip. Itu mah 14,5. Tapi dia jago, dia ngurusin sound itu. Oh, luar biasa, komitmen tinggi. Neng ya gue mau skripsinya kata. Nah, itu yang tidak boleh ditiru. Jangan. Nah, seperti Mas Boli beres karena dia beasiswa harus lalu
IP-nya 3,5. Oke. Harus beres ini aman. Nah, Dan ini saya pun aman. jadi mendengar cerita-cerita dari Mas Dewa. Mas Dewa belum cerita juga. Sebenarnya saya juga sama-sama Mas Yoyo. Saya ngikut pas karantina juga. Makanya ada satu aja. Sebenarnya ada satu lagi teman yang di karantina tapi nggak kerasan. Siapa? Oh iya, Gak datang. Sana Korsirai. Datang. Derek datang terselamatkan. Udah di WA-in gak datang ada. Ya gitu sih teman-teman mungkin yang menonton tuh ya emang OMK tuh sangat mengasihkan tapi ya tetap ingat Tanggung jawab utamanya. Prioritasnya apa. Tugas utama Utama juga pelayanan untuk keluarga ya. Nanti pelayanan untuk gereja bisa nanti, pelayanan untuk keluarga dulu orang tua. Itu. Nah Mas Boli tadi itu ada ide apa tadi ya? Atau mungkin nanti OMK biasa dicariin beasiswa ya biar tepat waktu semua. Boleh. Ada kok di gereja itu kalau tapi untuk yang tinggal di paroki warga paroki Baciro sih. Oh bisa. Kayaknya di bagian pendidikan tuh ada bantuan untuk Ya, skripsi, ada tugas akhir itu ada. Saya pernah dapat itu soalnya. Jadi buat teman-teman mungkin di rumah orang tuanya yang punya anak mungkin teman-teman yang sedang mungkin ada kendala masalah biaya bisa langsung konsultasi ke lihat sekretariat atau Ke bidang berapa tadi? Pelayanan ya bidang pelayanan kayak. Bidang pelayanan nanti langsung mungkin bisa menghubungi sekretariat, datang konsultasi pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan. Soalnya pintunya terlalu dibuka. Iya, tutup enggak. Lagi tutup lagi. Gereja kita nggak punya kunci. Gitu. Sama juga universitas lain juga ada membuka kayak kemarin di universitas itu singkatannya UAJY itu ada Mudika Unggul juga. Dia ada program untuk mudika yang aktif yang gitu. Yang UMK bisa lewat bisa Mudika Unggul gitu. Mungkin juga Sanata Sadar itu juga ada. Nah, itu. Jadi ini kita nggak disponsori tapi kita Informasi aja. menginformasikan banyak teman-teman soalnya anak muda sebenarnya literasinya kurang. Iya. Nah, itu loh. Sakjane literasi ki apa to? Besok kita bahas tentang literasi anak muda. Oh gitu. Oke. Gitu aja ya mungkin ya. Karena kita sudah terlalu larut malam, biar nanti bisa diedit. Ya mungkin sedikit untuk tahun depan ini kira-kira mau ada apa ini di OMK ini? Kemungkinan tahun ini malah Agustus ini kita akan membuat konser-konseran atau apa nanti yang cover-coveran atau ditunggu aja. Pasti ada kejutan-kejutan. Dulu Sing with Joy. Sing with Joy kita luruskan lagi. Kemarin belum jadi kan. Karena transisi Romo Sing with Joy ya. Oh iya, kalau dulu sempat ada konser Sing with Joy juga ya. Waktu pandemi. Pandemi juga itu. Itu konser yang paling berkesan ya Mas Dewa ya. Karena konser di dalam tuh meriah, di luar tuh banyak gegana dan polisi. Jadi kita full dijaga ketat oleh kepolisian dan Brimob. Padahal Siti. Tapi soalnya yang jero kono ono Kapolsek, kelurahan. Jadi di luar tuh full gegana. Jadi orang Komsosnya sini aja mau masuk gak berani loh. Mas Neno tuh mau masuk gak bisa karena kanan kiri udah wes laras panjang gitu. Ngeri iki konser opo gitu. Itu pas Covid ya Mas? Pas Covid. Pas Covid sini enggak OMK sini juga enggak mandek ya terus ya. Mandek idenya ada sekali ya. Karena dari Kemenkes juga harus gerak. Oh iya Din OMK juga pas Covid ya. Luar biasa sekali ya. Oh iya, dunia OMK yang besok gimana itu? Oke. Spill dulu. Jadi teman-teman dari parki-parki lain. Kemarin saya sudah sempat ngobrol dengan Romo Andri di Komisi Kepemudaan, juga Ketua tahun lalu Eko. Untuk tahun depan kemungkinan besar akan diselenggarakan di Bajiro. Oke. Dan di Kefikepan teman-teman dari Kefikepan Jogja Timur tetap santai, tetap kita ada event juga untuk karena kita kan udah saling deket nih, saling reket toh. Eman-eman juga loh Adius berkegiatan berdamai bareng 2 tahun, masa tidak meriah. Evaluasinya kemarin teman-teman tahu sendiri ya, makanya besok tetap ada event bareng-bareng. Jadi untuk dunia MK mungkin dari teman-teman Bajiro yang menantikan back again lagi. Oke. Tahun depan dan mungkin sempat ada sedikit konsep sih. Tapi nggak tahu bisa apa enggak ya. Spill dulu. Boleh di-spill ini. Boleh. Jadi acaranya cuma 3, aku yang paling menurutku agak sedikit tuh aku pengen bisa nggak sih kalau ada sunatan massal di gereja. Oke. Jadi juga cuman pemeriksaan gula darah gitu ya. Kan di gereja Bajiro tuh setiap berapa bulan sekali ada donor darah ya? Itu ada setiap bulan. Setiap bulan tuh ada donor darah. Aku pengen 3 bulan. Ini salah satu contoh ya ide-ide yang ini enggak tahu ya menurutku ini cukup ide yang cukup berani ya. Ini salah satu contoh saya punya ide dan saya ingin coba di itu enggak tahu ini mungkin tetap akan saya coba. Apakah bisa ya? Menurut
Ya, ide itu harus berani, pokoknya disampaikannya dulu bahwa nanti mungkin nggak dilaksanakan atau mungkin kapan bisa time-nya kapan. Yang penting kita punya ide dulu banyak, lalu nanti kita saring kan ide gitu. Sih, okay. Dan lumayan nanti kita bisa buka bakso tetelan ya. Kulit aja bener. Tetelan kitan ya. Yang motong kayaknya Mas Boli sendiri kayak bisa. Nyamuk. Sate kulitan saka kulit sing Ayo aku mau. Teteh bakso tetelan kitan. Wes kita rasa terus gitu ya. Mungkin nanti bisa diinovasikan Mas Boli ya. Kita cari informasinya apakah bisa kita masal di paroki gitu ya. Asik banget. Setelah itu juga tetap ada panggungan selalu tetap. Oh iya. Tetap ada. Dan dunia MK mesti ya. Masih ada. Apa nek Mas sopo? Mas Kacang ngomongnya apa? Tetap ono glamor ya. Meriah lah. Apalagi sekarang kita punya maskot nih sarung goyang. Ada elektrik ada. Jadi mungkin teman-teman dari sobat-sobat yang mau nge-hire mau ada penampilan sangat meriah bisa hubungi nomor di bawah ini nanti bisa diedit nggak? Oh bisa. Diedit ya nanti ya. Jadi kalau butuh sarung apa goyang aja itu hotline-nya sarung goyang. Dangdut koplo. Kalau yang mau IDM bisa. IDM bisa. Band ada Hiraya juga. Band ada Hiraya Dangdut koplo, dangdut pekok, pokoknya komplit. Nah ini habis ini nanti closingnya nyanyi. Oke nyanyi. Tapi cuman personal dua tuh ya? Iya. Dua personal dari sarung goyang ya ini. Iya. Dari sarung goyang. Karena kebetulan ini kan mendadak. Belum beberapa pada konser di luar anggotanya. Kerasa berat ini ya. Kayaknya kan ini banyak baru ada nobar toh. Jadi kita sebar gimana caranya. Walaupun edisional gak apa-apa yang penting sarung goyang gitu loh. Iya. Oke. Ya wes keren. Langsung aja sarung goyang dan waduh. Bentar. Penutup satu kata untuk OMK Bajro Mas Yoyo. OMK Bajro. OMK hebat loh. OMK hebat lah. OMK Bajro gokil. Mas Dewa sikat. OMK Bajro ngide. Wah, aku ide bro. Iya tuh ngide bro. OMK Bajro jos ya. Wih. Kowe apa? OMK Bajro luar biasa. Kuwi loro kata. Oh ya. Neng di kamerane. Oh ning kono. Mantap. Oke. Pindah. Oke. Babi OMK Bajro. Udah ya. Jos. Oke. Mantap. Oke, Bro. Oke. Yuk bro, selamat malam. Selamat malam. Bertemu lagi di Bajro Menyapa Bicara. Selanjutnya besok nggak tahu kapan. Bro, iya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung di kolom komentar. Tadi telepon kita lagi sibuk soalnya maaf ya. Kita langsung aja tutup dengan sarung goyang. Yuk, Mas Dewa dan Mas Miki. Please welcome. Let's go. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita tak akan berhenti mengejar matahari. Terima kasih.